Saudara, sebanyak 345.952 pemilih masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS dalam Pilkada Kulon Progo 2024. Penetapan ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Kulon Progo melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilih DPS. Sebanyak 345.952 pemilih masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS dalam Pilkada Kulon Progo 2024. Jumlah itu terdiri dari sebanyak 168.535 pemilih laki-laki dan sebanyak 177.417 pemilih perempuan. Dari hasil rapat pleno terbuka, rekapitulasi pemilih DPS yang digelar KPU Kulon Progo terdapat sebanyak 8.065 pemilih baru dan 10.525 pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Pemilih TMS terdiri dari berbagai kategori, yaitu pemilih meninggal, pemilih yang alih status dari sipil menjadi TNI, Polri, WNA, pemilih ganda, pindah domisili maupun pemilih yang salah penempatan TPS sehingga harus dipindah ke TPS yang baru. Selain menetapkan DPS, KPU Kabupaten Kulon Progo juga menetapkan penambahan jumlah satu tempat pemungutan suara TPS lokasi khusus di Rutan 2 Wates, sehingga total TPS di Kulon Progo berjumlah sebanyak 754 titik, terdiri dari 753 TPS reguler dan 1 TPS lokasi khusus. Jadi nanti setelah pengumuman, nanti kita menerima tanggapan masyarakat selama 10 hari. Kemudian nanti setelah itu kita rekap kembali sama seperti ini. Dari rekap di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kemudian nanti kita tetapkan menjadi DPT. Setelah DPT ditetapkan di bulan September, nanti baru setelah itu akan ada yang namanya DPTB kayak kemarin, daftar pemilih tambahan, jadi atau pindahan. Ada perubahan itu karena dua hal. Yang pertama adalah terkait ganda nasional atau ganda antar provinsi. Bisa juga di dalam provinsi, tapi sebagian besar adalah antar provinsi. Nah, ini kemarin kita lakukan di tanggal 3 sampai 7 Agustus, di mana KPU provinsi kita digabungkan semua. Nah, ini nanti kalau misalnya kita ganda dengan provinsi yang lain. Nah, kalau memang datanya valid di kita, ya berarti kita yang masuk di sini, di sana TMS. Tapi kalau memang ternyata penduduk sana, ya kita yang harus mengalah dan kita TMS. Nah, itu yang kemudian merubah tadi. Penetapan KPU ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses mulai dari pencocokan dan penelitian coklit hingga rekapitulasi daftar pemilih dari tingkat kelurahan hingga kabupaten. Setelah diumumkan, diharapkan masyarakat dapat aktif mengawal hak pilih dengan melakukan pengecekan nama dalam DPS. Jika ada yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih, dapat segera menghubungi PPS, PPK, maupun KPU karena data pemilih ini masih akan berproses hingga daftar pemilih tetap DPT yang nanti akan ditetapkan pada September 2024 mendatang.